Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Dan tentunya di video ini masih ngomongin mengenai hutang piutang. Aduh ya ampun, ternyata banyak banget yang meng-WA saya dengan berbagai macam keluhan mengenai kartu kredit, KTA, tidak mampu bayar KPR, mobilnya ditarik, lalu motornya hilang dan ternyata harus tetap bayar leasingnya. Waduh, ini ternyata banyak sekali teman-teman yang belum melek terkait dengan hukum. Sama teman-teman, saya juga dalam beberapa tahun yang lalu adalah orang yang belum begitu paham mengenai hukum, tapi sampai hari ini juga belum begitu paham. Tapi saya sarankan kepada Anda, jadilah orang yang sedikit banyak mulai berani membaca dan bisa mencoba untuk memahami. Karena dalam hidup adalah suatu ketidakadilan. Anda harus bisa menjaga kesehatan, bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan, bagaimana caranya untuk cakap di dalam mata hukum, banyak hal. Nah, ini di video kali ini pertanyaan yang datang terkait dengan beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden kita sudah menyatakan akan ada yang namanya keringanan-keringanan dalam membayar hutang piutang, ya. Dan berarti kalau yang namanya keringanan, ini banyak yang bertanya, Pak, bagaimana saya mengajukan keringanan? Lalu keringanan apa saja yang bisa saya ajukan untuk kondisi saya hari ini tidak bisa bekerja dan saya dirumahkan dan saya di PHK? Ini adalah pertanyaan yang kira-kira masuknya kayak gitu. Nah, Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789 untuk memberikan pertanyaan ataupun sesuatu ide agar saya bisa terus membuat video-video yang baik untuk Anda pelajari dan bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama. Oke, jadi bila Anda pada hari ini dalam kondisi berhutang dan Anda ternyata sudah tidak mampu bayar, Anda harus punya catatan pertama, yaitu adalah tidak mampu. Di video sebelumnya dan sebelumnya mengenai hutang, saya sudah kemukakan, hati-hati. Kalau tidak mau bayar, ini bisa jadi masalah. Ditarik dari perdata ke pidana pun bisa. Tapi kalau tidak mampu bayar, ini akan stay pada perdata. Kalau Anda hutang piutang dan stay pada perdata, ini masalahnya ditanya kapan mau bayar. Jadi Anda tetap harus bayar. Dan ingat juga pada video sebelumnya, saya sudah bilang, mati pun anak cucu dan istri Anda dan suami Anda akan tetap ketiban hutang. Oke, jadi harus hati-hati dalam berhutang. Sudah nggak ninggalin aset, ninggalin hutang, kurang ajar, betul ya? Oke, jadi setidaknya ada 4 hal yang bisa Anda negosiasi bila Anda hari ini tidak mampu bayar, mau utang apapun. Pertama adalah perpanjangan jangka waktu pinjaman. Dari misalnya cuma 12 bulan, Anda ajukan jadi 24 bulan. Tapi ingat, di video sebelumnya saya sudah kemukakan juga, harus yang Anda rasa mampu. Jangan memberikan janji palsu. Misalnya, ya udahlah, yang penting agar debt collector-nya nggak datang. Udahlah, saya bilang, saya akan bayar minggu depan. Gak bisa. Begitu dia sudah datang, tambah salah. Jadi lebih baik saklek-saklekan berantem saat itu juga. Ini 12 bulan, nggak bisa, Pak. Saya cuma punya penghasilan cuma tinggal 300 ribu. Saya bisa bayar 30 ribu. Wah, kalau 30 ribu gimana? Ya, coba gimana sekarang? Saya mau bayar loh, bukan saya nggak mau bayar. Tapi saya tidak mampu. Ini gimana? Ya udah jadi 3 tahun, ya terserah. Nanti tinggal negosiasi ketemu di tengah. Mau jadi 36 bulan, mau 50 bulan, mau 100 abad, ya terserah kalau dikasih juga sama yang ngutangin gitu ya. Tapi yang pertama adalah perpanjangan waktu pinjaman. Oke? Yang kedua adalah pengurangan tunggakan denda. Yang namanya hutang kalau tidak bayar harus kena denda. Pasti ada penalti. Ya, ini yang bisa Anda nego. Biasanya kalau denda sudah tidak mampu bayar bisa dihapuskan. Jadi, pertama mungkin sebenarnya nggak langsung minta perpanjangan, tapi hapus dulu dendanya. Ya dong? Karena denda itu kan adalah suatu penalti akibat kita alpa. Nah, ini yang satu lagi yaitu tunggakan terhadap menghapus pengurangan terhadap tunggakan bunga. Jadi bunga juga bisa Anda minta hilangkan atau Anda kurangi. Jangan dong Pak, saya nggak mampu sekian, tolong dong bunganya di korting, ya kan? Jadi sudah 2 yaitu denda dan bunga. Nah, yang paling terakhir ini yang paling berat, pengurangan tunggakan pokok pinjaman. Jadi kan ada pokok, ada bunga, ada denda. Pasti elemennya itu. Nah, yang penting Anda harus lihat dua terakhir itu bisa. Yaitu tolong minta selesaikan pengurangan keringanan terkait denda, terkait dengan bunga. Lalu setelah itu yang ketiga, yaitu
perpanjangan waktu pinjaman. Yaitu perpanjangan waktu pinjaman akan berimpact seberapa besar Anda bisa cicil. Yang keempat adalah pengurangan pokok. Tapi pengurangan pokok ini adalah bagi di ujung sana, orang yang meminjamkan uang ke Anda, itu disebut dengan cut loss. Iya dong, karena kan minjam 100 juta dibayar 50 juta kan rugi. Udah kagak dapat untung, rugi pula. Biasanya ini adalah bagian yang paling berat. Biasanya untuk kejadian-kejadian extraordinary lah atau yang sudah begitu panjang, biasanya akhirnya ya udahlah, daripada memang sudah tidak mampu dibayar, akhirnya dibayar. Lebih baik kita diskon. Jadi ada 4 bagian yang bisa menjadi objek negosiasi Anda kepada pihak yang meminjamkan uang. Jadi caranya bagaimana? Ya Anda hubungi, Anda bisa cek di video-video sebelumnya terkait dengan cara step by step melakukan negosiasi terhadap pinjaman. Semoga bisa memberikan manfaat. Ingat, 4. Kita ulang. 1. Denda. 2. Bunga. Bisa hapus, bisa nego. 3. Negosiasi diperpanjang. Keempat, biasa yang paling berat adalah negosiasi terhadap pokok pinjaman. Oke? Hati-hati dalam berhutang. Jadilah orang yang selalu bijak. Jagalah kesehatan Anda. Dari saya Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih. Anda telah menyaksikan RF Channel. Sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 50 70 80 789 089 50 70 80 789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.